kasih saudara, masih setia menyaksikan Sahur Time bersama saya Kang Amin dan masih ditemani Ki Haji Misbahun Munir. Nah, pagi ini kita kedatangan narasumber istimewa yaitu dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta dan pengurus pusat Lembaga Pendidikan Ma'arif PBNU, Dr. Imam Bukhari MPD. Assalamualaikum, silakan Mas Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat. Salamnya jaga silakan jarak duduk, Pak Mas Ustaz. Imam. Oke. Sehat ya. Alhamdulillah. Nah, saudara sekalian, Mas Imam Bukhari ini adalah seorang praktisi pendidikan. Jadi beliau memiliki banyak pengalaman tentang pendidikan dan juga banyak berinteraksi dengan para tenaga pendidik lainnya, termasuk juga dengan murid-murid. Banyak yang curhat kepada beliau. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para pemirsa terkait kondisi pendidikan kita saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya. Kondisi COVID-19 ini betul-betul mengkoreksi sistem pendidikan kita. Kita betul-betul punya kesempatan untuk mengintrospeksi diri. Bagaimana sistem pendidikan kita yang selama ini dikembangkan di madrasah maupun di sekolah. Menurut saya seperti itu. Bagaimana yang sebelum-sebelumnya kita tidak begitu peduli, mohon maaf, tidak peduli dengan peran keluarga. Nah, dengan COVID ini kita dipaksa untuk memerankan keluarga dalam proses pembelajaran. Kemudian menerapkanlah namanya sistem pembelajaran jarak jauh, bagaimana sistem pembelajarannya, evaluasinya. Kemudian dipaksa juga untuk guru-gurunya kreatif memproduk media pembelajaran yang bisa dimanfaatkan secara jarak jauh. Menggunakan e-learning, menggunakan telekonferensi yang selama ini mungkin tidak begitu diperhatikan. Jadi kondisi seperti ini tetap ada hikmah, tetap ada berkahnya. Tadi Pak Kiai menyebut tetap ada berkahnya COVID ini. Gitu. Jadi betul-betul ini waktu yang tepat untuk mengintrospeksi diri tentang sistem pendidikan kita, pembelajaran kita, penilaian kita, pelayanan kita kepada masyarakat tentang pendidikan. Yang selama ini peran keluarga, masyarakat, tripusat pendidikan ini belum diperankan secara seimbang. Rupa-rupanya COVID-19 ini betul-betul memaksa kita semuanya untuk bisa memerankan tripusat pendidikan ini secara sinergi, begitu. Baik, Mas Imam. Jadi Pak Kiai, rupanya gini bukan hanya muhasabah diri di akhir Ramadan, tetapi juga kita harus muhasabah tentang pendidikan kita. Nah, betul. Mas Bukhari, terkait posisi saat ini, bagaimana sih suasana belajar mengajar di dunia madrasah khususnya atau mungkin di madrasah LP Ma'arif gitu? Apakah masih ada belajar mengajar atau enggak atau bagaimana? Ya, proses pembelajaran secara resmi tidak ada libur, tidak diliburkan. Bahasanya proses pembelajaran dipindah yang biasanya di ruang kelas, kemudian dipindah di keluarga. Disinilah kemudian bagaimana orang tua itu dituntut untuk bisa memerankan yang selama ini kurang terperhatikan. Misalnya bagaimana pendampingan orang tua kepada anak-anaknya. Kemudian bagaimana memotivasi anak-anaknya, mendinamisasikan anak-anak dalam proses pembelajaran sehari-hari itu lebih dituntut. Yang mungkin dalam kondisi normal itu tidak begitu diperhatikan gitu. Jadi kondisi ini betul-betul sekali lagi mengingatkan kita semuanya untuk mengintrospeksi diri tentang sistem pembelajaran kita selama ini. Kemudian bagaimana orang tua kita, guru-gurunya dituntut untuk berinovasi, melakukan terobosan-terobosan. Memang dipaksa betul. Dipaksa oleh kondisi, dipaksa oleh keadaan yang memang ini tidak terlepas dari takdir. Tetap pelajaran online ya di lembaga-lembaga Ma'arif ya? Tetap pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, secara online, melalui e-learning, melalui e-book, melalui telekonferensi. Nah, cuman sekali lagi memang semua ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi keluarga masing-masing. Itu tantangannya apa saja itu untuk pembelajaran online itu? Nah, ini yang menjadi masalah kita. Terus terang
yang kami rasakan di dunia pendidikan kita itu tantangannya adalah bagaimana pengalaman guru dan pengalaman orang tua untuk mengembangkan model pembelajaran jarak jauh ini kan belum pernah terterapkan, sehingga ini dituntut betul untuk segera menyesuaikan diri. Ini tantangan betul, tantangan. Kemudian tantangan kedua adalah bagaimana mensinergikan antara tripusat pendidikan. Kalau Ki Hajar Dewantara kan mempunyai konsep tripusat pendidikan, 3 pusat pendidikan, pendidikan di lingkungan madrasah atau sekolah yang diperankan oleh guru-guru, kemudian di lingkungan keluarga yang diperankan oleh orang tua dan orang-orang dewasa yang ada di lingkungan keluarga itu, kemudian di masyarakat. Bagaimana sinergi ketiga ini itu bisa betul-betul terbangun dengan suasana COVID-19 ini. Nah, untuk mensinergikan ini itu kan disyaratkan setidaknya yang pertama adalah masing-masing ini harus mengakui peran masing-masing. Keluarga perannya apa, sekolah perannya apa, kemudian masyarakat perannya apa. Yang kedua harus ada kerjasama. Beda kerjasama dengan sama-sama kerja. Kerjasama artinya semua melakukan saling sinergi, perannya masing-masing, tapi tujuannya sama. Kalau sama-sama kerja itu kan orang tua masing-masing kerja, orang tua maunya kemana, gurunya kemana, masyarakat kemana, jadi saling mementahkan. Baik, Pak Kiai Misbah tadi disinggung tentang peran keluarga di dunia online pendidikan yang dilakukan proses belajar mengajar ini. Kalau biasanya kan dulu ya paling orang tua dipamiti saja. Kita berangkat sekolah pamit, sudah pulang lagi assalamualaikum sampai rumah. Nah, sekarang ini orang tua dipaksa untuk melihat proses belajar anaknya. Betul. Apa sih yang dilakukan orang tuanya ketika dia melihat belajar anak-anaknya? Proses belajar itu mestinya gimana itu orang tua, Kiai? Begini Kang Amin, saya mengutip di dalam kitab Ta'limul Mutalim. Ya Ustadz Imam, jadi keterlibatan dari orang tua sangat penting. Jadi jangan hanya mengikuti proses zahirnya saja, tetapi yang pertama juga jangan lupakan doa kepada Allah di keheningan malam. Karena anak kita ini adalah titipan Allah. Dan bisa seperti apa itu sambil mohon kepada yang punya anak yang aslinya siapa, ya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga saya pesan kepada pemirsa di rumah, dengan keadaan semacam ini makin peduli kepada guru, kepada ustadz, kepada kiai yang terdampak itu Kang Amin. Jadi jangan sampai kemudian orang tua guru terpaksa saking sudah mohon maaf terdampak secara ekonomi menulis kepada orang tuanya, ba fathah ba, ya fathah ya, ro fathah ro, ba ya ro. Terus orang tuanya siapa gurunya jawab so fathah so, ba fathah ro, ba fathah ba, ro fathah ro, so ba ro. Ini namanya nggak sinergi nih, nggak sinergi Kang. Seharusnya saya misalnya sebagai guru ya harus sabar, tapi sebagai orang tua bayaro. Maksudnya peduli. Apalagi di dalam kitab ta'lim itu disebutkan man arada ayyakuna ibnu aliman. Barang siapa yang ingin anaknya jadi ulama, jadi orang alim, jadi orang soleh gitu, maka hendaknya hormati guru-gurunya. Gak usah diminta. Gak mungkin lah guru minta, itu sudah diajarkan kalau di pesantren ini, kalau jadi guru ittabi'u man la yas'alukum ajra. Kalau jadi guru itu yang ikhlas, tapi orang tua juga harus mengerti. Itu Kang Amin saran saya kepada pemerintah, saling sinergi ini artinya. Oke, kita kembali ke Mas Bukhari. Pernah nggak sih ada yang cerita kalau guru atau pelajaran yang diajarkan kepada anak yang sedang didampingi orang tuanya itu dikomplain misalnya, kok ternyata pelajarannya begini sih gitu dari orang tua? Iya, itu selalu ada dan banyak cerita seperti itu. Jadi itu bisa terjadi karena memang orang tua yang tidak biasa mendampingi. Tiba-tiba, loh kok begini ya? Ternyata kok
dari apa yang difikirkan itu ternyata beda dengan yang selama ini terjadi. Ya. Semacam kira-kira orang tua kaget lah, kaget terhadap beban belajar anak-anak kita, kemudian sistem pendidikan yang diterapkan di madrasah sekolah kita, karena selama ini tidak begitu perhatian, begitu, kok begini, jadi ada semacam itu yang terjadi. Oke, jadi terkait hal itu, kira-kira ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Silakan. Sekali lagi saya mengingatkan bagaimana membangun sinergi. Jangan sinergi antara 3 pusat pendidikan ini. Jangan sampai apa yang diajarkan di madrasah atau di sekolah, kemudian begitu anak pulang ke keluarga dimentahkan ajarannya. Ya, ya. Di sekolah madrasah mengajarkan apa, begitu ajaran yang baik di rumah ternyata tidak diterapkan oleh lingkungannya. Ini namanya nggak sambung. Begitu anak keluar ke lingkungan pergaulannya, masyarakatnya, berbeda lagi dengan yang dibiasakan di sekolah dengan di keluarga, sehingga anak-anak kita mengalami kebingungan psikologis. Sebenarnya yang benar ini yang mana ya? Jadi jangan sampai itu terjadi ya. Iya, orang tua harus tetap bisa mawas diri dan beradaptasi dengan pendidikan anaknya. Betul. Dan satu lagi, komunikasi antara orang tua dengan guru, dengan masyarakat memang harus dibangun. Untuk ini mesti harus ada yang menginisiasi. Lah yang menginisiasi menurut saya memang dari madrasah, dari sekolah yang menginisiasi untuk bagaimana mempertemukan masing-masing peran ini. Harus ada yang ngalah untuk memulai menginisiasi. Baik, artinya juga madrasah harus introspeksi diri dan melakukan inovasi-inovasi pembaruan dalam pendidikannya. Betul. Baik, terima kasih Pak Imam Bukhari.